Shalom, bertemu lagi di renungan harian di channel Sharing with Trimurtiyanti. Di sini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan Yesus bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus yang kita baca dan renungkan selama ini menjadi terang dalam hidup kita, menjadi tuntunan dalam hidup kita. Dan seperti yang Tuhan mau ya, Tuhan mau kita menjadi seperti Tuhan Yesus, semakin serupa. Amin ya, amin. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita melakukan semua perintah-perintah yang diberikan Tuhan Yesus, yang didengar sendiri melalui Bapa. Itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama di bumi hanya melakukan yang menjadi perintah Bapa. Itu saja. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus yang mampukan. Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Amin ya. Amin. Karena kita tahu hanya dengan mengasihi Tuhan Yesus saja kita mendapatkan kasih Bapa. Dan apabila kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, Bapa akan memberikan Roh Kudus yang keluar dari dirinya sendiri atas perintah Tuhan Yesus, atas permintaan Tuhan Yesus, untuk dikirimkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya cara adalah dengan melakukan semua perintah-perintahnya. Itu satu-satunya cara mengasihi Tuhan Yesus dengan benar ya. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di Injil Yohanes ya, pasal ke-20 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Di sini kita akan melihat Yohanes menulis ya mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan renungkan dari ayat awal di perikop ini ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari ia masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Waktu itu Maria Magdalena datang dan melihat kubur kosong. Kemudian di sini dikatakan ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Simon Petrus dan murid yang lain mendengar kabar ini dari Maria Magdalena. Tuhan Yesus tidak ada di kuburnya. Kemudian berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Yang satunya tidak masuk, tapi Simon Petrus masuk sampai ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadi ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka di sini katakan, masuklah juga murid yang lain dan lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Peristiwa yang catat Yohanes sendiri ya, yang menceritakan bagaimana saat mereka pertama kali tahu Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur. Suatu peristiwa yang benar-benar membangkitkan iman kita bahwa Tuhan Yesus dipermuliakan kembali. Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur seperti yang dijanjikan Bapa ketika berbicara di depan murid-muridnya. Ia telah kumuliakan dan akan kumuliakan kembali. Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi sebelum bertemu Bapa ya, selama 40 hari akan menemui murid-muridnya. Walaupun tidak ada peluk, tidak ada salam seperti biasanya, karena sebelum ketemu Bapa Tuhan Yesus tidak boleh disentuh ya. Tuhan Yesus telah dipermuliakan Allah kembali. Tuhan Yesus telah bangkit seperti yang dijanjikan Bapa dan memperkatakannya di depan murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu waktu itu kan Tuhan Yesus berbicara pada murid-muridnya. Kemudian Bapa berbicara ya. Ia telah kupermuliakan dan kupermuliakan kembali. Amin ya. Amin. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang benar-benar masih berbicara sampai sekarang. Benar-benar nyata. Bangkit dari kubur
Itu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah dipermuliakan, Bapa bangkit dari kubur. Itu Tuhan Yesus kita. Tuhan yang sampai saat ini masih berbicara. Salah satunya kepada saya, dan kita berharap, kita tidak berhenti berharap bahwa Tuhan Yesus masih tetap berbicara kepada umat manusia sampai kesudahnya. Selama bumi ini masih ada, kita berharap itu terus. Selama masih ada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus tentunya masih ada dan berbicara. Mari kita saling menguatkan, kita ceritakan kasih Tuhan Yesus ini. Bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada. Ada di dalam diri manusia bila orang itu mengasihi Tuhan Yesus. Dengan cara melakukan semua perintahnya, satu-satunya cara yaitu. Dan apabila kita mengasihi Tuhan Yesus, Bapa akan memberikan rohnya yang keluar dari tubuh Bapa sendiri. Dan apabila Tuhan Yesus berkenan, Tuhan Yesus akan berbicara kepada kita. Dan itu terjadi loh sampai sekarang. Masih salah satunya dengan saya. Dengan saya ya. Mari kita ajarkan, mari kita saling menguatkan. Kita memberitahu bahwa Tuhan itu merupakan rahmat dan belas kasihan dari Bapa. Tuhan itu datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Jadi tidak satu pun orang yang akan dihakimi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Yang menghakimi itu adalah firman yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa, yang selama di bumi sudah diucapkan di depan murid-murid Tuhan Yesus. Atau orang-orang saat Tuhan Yesus di bait Allah. Atau dimanapun saat berkhotbah. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Mari kita beritahu setiap orang. Rahmat dan belas kasihan itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Sudah bangkit. Dibangkitkan dari kubur. Tuhan Yesus kita itu senyata itu. Amin ya. Amin. Mari kita menguatkan untuk orang-orang itu biar tahu rahmat dan belas kasihan dari Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Disediakan Bapa sendiri dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Amin ya. Dan kita berharap orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu tetap ada sampai kesudahannya. Sehingga saat manusia butuh pertolongan atau apapun, Tuhan Yesus membutuhkan seseorang untuk berbicara kepada manusia. Ada orang yang mau dipakai. Ada orang yang tahu bahwa yang berbicara itu Bapa. Roh Kudus berbicara. Amin ya. Amin, kita saling menguatkan, saling mendukung ya, agar banyak orang bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dengan cara yang dimaui Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya untuk bisa mendapatkan Roh Kudus yang dari Bapa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup.
bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin ya, puji Tuhan, amin.